Ya, jadi saya kemarin ini maju caleg di Dapil DKI 1 Jakarta Timur. Dan kenapa di situ? Pertama, ya kita kan semangatnya ingin Partai Golkar ini di 2024 ini kursi naik, suara naik. Jadi semua kader yang merasa bisa berkontribusi dan merasa punya semangat harus maju caleg. Kebetulan saya diminta maju juga dan saya pilih dapil yang paling kosong, paling nggak ada yang mau karena biar tidak mengurangi resiko dinamika internal. Jadi saya pilih Jakarta Timur yang kebetulan juga saya tinggal di Jakarta Timur. Bukan ditugaskan tuh di situ. Ditugaskan untuk nyalek, tapi saya pilih dapil yang kosong aja lah, biar ya siapa tahu bisa naikin kursi dan naikin suara. Ternyata naikin kursinya gagal, naikin suaranya berhasil. Nah ini nih, Mas Dito menteri, anak muda, punya logistik kenceng lagi. Kenapa bisa gagal nih di dapil neraka ini? Ya, jadi setelah memang dari awal ketika masuk di DKI 1 itu secara hitung-hitungan tuh emang sangat mustahil dan susah. Karena memang DKI 1 ini salah satu dapil yang sudah ditinggal lama oleh Partai Golkar. Nah, makanya pas kita masuk itu memang harusnya kita udah siapin list dari caleg DPR RI-nya ini ada 2-3 yang bisa menjadi vote getter. Kemarin hitungannya sebenarnya kalau dari 2 atau 3 itu yang bergerak, minimal 2 aja bergerak itu harusnya bisa dapat. Dan tapi kita juga menaruh caleg-caleg DPRD-nya di dapil Jakarta Timur ini sangat bagus sekali, makanya suara signifikan naik juga. Suara terakhir berapa Mas? Suara terakhir itu untuk Partai Golkar di DKI 1 112.000 kok nggak salah. 112.000, saya sendiri 56.000. Sekitar hampir 56.000. Dibanding sebelumnya biasanya Golkar di situ hanya 60.000 sampai 70.000. Golkarnya ya. Suara partai ya. Kalau suara partai kemarin signifikan dan yang DPRD juga sama. 2019 kalau nggak salah suara partainya 110.000, tapi kemarin 2024 menjadi 160.000. Dan kita kan alhamdulillah di DKI Golkar dapat pimpinan harusnya ya, karena terbanyak 5 besar. 5 besar. Tapi kayaknya senior Golkar juga banyak yang sebelumnya ya yang gagal di situ ya. Banyak. Sebelumnya incumbent Pak Bambang Yogo dan sebelumnya lagi Pak Agung Laksono. Pak Agung Laksono di situ ya? Iya. Berarti cukup berani dong nih maju ke dapil neraka nih. Iya. Apa persiapannya? Logistiknya berapa yang disiapin? Sampai logistik ada, ntar di laporannya kan ada. Kalau sampai miliaran pasti sampai lah. Nyampe 15, 20? Ya ntar ada di laporannya kok. Di wawancara Tempo sebelumnya, Sen. Ini udah buka-bukaan sebetulnya. Berapa habisnya? Belasan katanya. Belasan miliar. Iya. Itu kalau kita kita belah-belah uang itu ya. Itu habisnya lebih banyak di mana, Bro? Pastinya kita kan harus mendanai tim. Terus ada saksi, walaupun partai membantu, tapi pasti kita tetap harus subsidi. Dan juga simpul-simpul koordinator penggait suara itu juga kan ada dananya. Dan besarnya di situ sebenarnya. Kalau APK sih tidak terlalu besar. Dan kemarin alhamdulillah selama proses kita kan sudah paham lah, agak-agak sensitif nama kita ya, kontroversi dikit. Kenapa? Ya banyak hal lah. Makanya kemarin saya menjaga sekali selama proses kampanye itu semua aturan harus sesuai. Karena nggak pingin lagi itu nanti jadi celah buat diserang lah atau apa. Lu takut disorot ya? Kalau Disorot, misalkan bawa program Kemenpora ke dapil, nggak ada, pasti kan bisa dicek. pasti nggak kan ada lawan politik lu yang ngintipin Iya, gitu dan ya. enggak lah, saya juga nggak mau karena saya rasa gue rasa juga di pencalekan ini kan kontribusi kita pengabdian ke partai juga. Jadi kita benar-benar menjauhi lah, ya jangan sampai konflik interest. Gue denger lu disorot atau jadi target operasinya caleg-caleg lain karena menteri Mas. Makanya gue denger juga gitu sih. Makanya tapi dari awal gue juga minta ke tim, pokoknya kita jalanin apa yang sesuai dengan aturan. Kalaupun nanti hasilnya meleset ya udah, yang penting kita tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu aja sih pendekatan gue ke seluruh tim gue. Dan alhamdulillah
selama proses nggak ada, ya senengnya pertama di internal kompak di dapil itu semua caleg, dan di eksternal pun kita nggak jadi nggak ada yang gugat-menggugat atau lapor-melapor, sama sekali bersih. Jadi ya walaupun hasilnya tidak berhasil dapat kursi, tapi at least prosesnya cukup puas lah. Ya evaluasinya mungkin next 2029 di dapil itu harus memastikan ada satu minimal caleg tambahan yang semangat. Vote getter itu. Vote getter. Mas, silakan. Kan lu menteri sebagai caleg gitu ya. Dan banyak juga temen lu yang menteri juga nyalek dan berhasil. Lu dicang-cangin gak sih sama menteri yang lain? Siapa? Mbak Ida ya? Mbak Ida, Gus Halim. Kan masuk semua itu kan? Enggak sih, karena ya alhamdulillah ya, mungkin salah satu kenapa gue pilih dapil ini, dapil DKI 1 tuh kalau di pileg ya atau di peta legislatif ini memang yang paling prestige, paling susah. Kenapa? Salah satu. Saya juga nggak tahu. Kan gue juga baru nyobain sekali. Ternyata bener susah. Apa pertarungan logistiknya yang memang di situ? Kalau menurut gua di dapil DKI 1 itu logistik penting memang. Tapi juga nggak serta-merta. Jadi itu harus variabel sempurna sih. Logistik harus kuat, jaringan harus kuat, turunnya juga harus kuat. Iya, jadi mungkin kalau dapil lain bisa cuma logistik kuat, nggak perlu turun bisa menang. Kalau di DKI 1 nggak. Harus kompak semua. Harus kompak semua, harus semua ya? variabel itu harus penuh. DKI 1. Bro, yang gue tahu kan kalau misalkan di pileg itu di HR ada jeb-jeban istilahnya gitu ya, bom-boman masalah amplop, serangan fajar begitu. Yang tim lu lapor ke lu di dapil lu itu paling besar berapa banyak tuh? Janganlah, pokoknya kita ucapkan selamat lah ada yang dapat yang lolos, tapi jangan dibuka-buka lah. Kenapa? Yang pasti tadi sesuai gue sampaikan, yang kita lakukan kayak misalnya kan memang diatur dalam aturan ya, misalnya untuk mendatangkan masyarakat, warga itu kan ada komponen untuk uang makan, transport, dan uang duduknya bahkan ada. Nah itu yang gue tekankan, apa yang kita salurkan itu harus sesuai nominal aturan. Itu tidak aturan melebihi. Bawaslu ya? Iya, aturan Bawaslu. Ya memang ya kalau misalnya gue bukan pejabat negara mungkin gue berani kali ya untuk ya longgar-longgar dikit. Tapi ya karena kita memang saat ini memiliki amanah lain, pejabat resmi, ya kita nggak mau ambil resiko lah. Gitu. Jadi lu pastikan lu nggak ini ya ngasih salam tempel nih. Oh kalau gue ada operasi seperti itu kayaknya udah rame. Dan yang mantau-mantau udah lebih. Soalnya gue dengar begini, Golkar ini kan suaranya naiknya signifikan. Itu yang gue dengar dari beberapa narasumber ya, dari internal Golkar sendiri maupun lain-lainnya begitu. Itu duitnya lumayan besar di hari H, bahkan ada sampai 1 juta per pemilih gitu. Di mana itu, Mas? Di daerah Sumatera. Wow. Kalimantan juga ada ya, nah gitu. Nah lu gimana tuh waktu itu? Wah kalau kita sama sekali enggak sih, dan ya gue pun secara prinsip nggak mau juga sih sampai harus gitu. Memang mungkin kalau bisa cek ke orang-orang Golkar, selama gue berproses di Golkar itu nggak pernah gue mau nyalek, karena memang dari awal gue tahu bahwa peperangan caleg itu adalah menurut saya pertarungan politik yang paling ganas. Kenapa? Dan ketika kita harus nyalek ya kita harus terima resiko, maksud udah tahu konsekuensi. Ya caleg bayangin aja satu partai ada 10 orang, 7 orang, semuanya mau berebut satu kursi. Gitu ya, belum dengan partai lainnya. Jadi ya memang itu situasinya, dan itu konsekuensi dengan sistem pemilihan terbuka proporsional kan. Itu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita menjadi caleg. Tapi kenapa lu nyalek? Karena ada itu tugas partai. Pertama ya menurut saya punya keyakinan dengan Pak Erlangga ya. Jadi saya ingin menjadi bagian dari kontributor suara Partai Golkar lah di era kepemimpinan beliau. Dan ya menurut saya tidak akan berada hari ini tanpa Partai Golkar. Dan ya dengan caleg menurut saya itu salah satu kontribut dan kayak balas budi saya ke partai lah. Karena lu ditunjuk sebagai eksekutif gitu. Ya banyak keberkahan lah kan. Berproses jadi ketua umum AMPI sebelumnya kan. Terus bisa mendapat kesempatan berproses di partai juga. Dan sampai hari ini jadi menteri gitu. Nggak pernah terbayang gitu. Jadi ya kayaknya ya udahlah kita minimal
bisa menyumbang suara yang terukur. Wakaf politik dong wakaf ini. politik. Sebenarnya menjadi beban gak sih lu kan di Golkar kan jabatannya strategis semua begitu ya. Lalu lu menjadi menteri juga begitu dengan perolehan suaranya tidak kurang maksimal menurut gua ya, dan lu tidak mendapatkan kursi, itu menjadi beban gak buat lu? Atau jangan-jangan sama teman-teman tongkrongan atau enggak teman-teman di Golkar lu diceng-cengin juga gitu. Wah, lu menteri kok nggak lolos gitu. Ya pastinya dengan tidak mendapatkan kursi itu ya saya yakin banyak pro dan kontra lah. Saya juga yakin banyak orang yang akan melihat memenang sebelah mata. Tapi ya alhamdulillah memang ya mungkin ketolongnya sedikit menurut saya, kursinya tidak dapat tapi memang suaranya Golkarnya di dapil itu signifikan naik. Jadi mungkin orang jadi kayak ya bisa menghina tapi ada apresiasinya dikit lah. Dan yaitu kembali lagi, kalau saya sebagai menteri alhamdulillah mungkin untuk popularitas lebih mudah, tapi kemarin memang jadi susahnya ya, mungkin saya kan juga mendapatkan amanah menteri baru ya, hari ini aja baru setahun, jadi saya juga mau fokus untuk menuntaskan amanah ini dengan baik. Dan kemarin jadinya untuk turun aja saya hanya menggunakan di hari Sabtu dan Minggu. Walaupun sebenarnya boleh cuti, cuman saya sebenarnya tiap Jumat cuti, tapi secara moral kali ya. Walaupun cuti, kalau memang ada agenda Kemenpora atau yang terkait dengan kementerian, pasti saya prioritaskan itu. Pak Jokowi nanya nggak gimana perolehan hasil di sempat nanya. Kapan? Pas pemilihan atau setelah pemilihan? Sebelum sempat nanya, setelah juga. Ya saya sampaikan lah, memang kalau di DKI 1 itu sangat berat. Rivalnya siapa kan, yang berat? Pak Mat Ali aja juga nggak lolos kan. Timnas kapten Timnas Amin. Ko-kapten ya. Jadi emang berat lah. Berat. Tapi oke juga, lu punya nyali untuk ngambil daerah berat gitu. Kalau kata Bang Maman, kalau di DKI 1 kalau nggak lolos tapi suara naik udah bagus, kalau lolos legenda. Jadi kita ambil yang di situ aja, gambling. Tapi Mas, sebetulnya rival paling berat di Dapil 1 DKI atau Dapil Neraka itu siapa sih? PKS. Apa PKS? Kayaknya sih kemarin gue lihat ya, kayaknya PKS itu menjadikan Dapil DKI keseluruhan itu sebagai target utama politik nasional mereka ya, karena DPR juga naik kalau gue nggak salah ya. DPR naik sekali. Jadi kemarin 2019 PKS itu kalau tidak salah perolehan suaranya 330.000, kemarin 400.000. Dan ya hebat lah. Hebat. Apakah mereka juga rutin turun yang lo lihat ya Mas? Mereka rutin semua. 3 variabel itu kuat lah. Kita salut lah PKS. Lu sebagai pendukung Prabowo Gibran gitu ya, agak kesulitan nggak misalkan lu atau tim turun ke suatu daerah kampanye gitu, tiba-tiba mereka kan kalau misalkan itu basis masanya PKS, artinya kan sudah pendukung Anies Mohaimin kan begitu, itu ada kesulitan nggak? Selama gua turun di DKI 1, alhamdulillahnya Prabowo Gibran tuh sangat diterima di DKI 1 ya. Jadi gua tidak menemukan adanya resistensi Golkar mendukung Prabowo Gibran di dapil DKI 1. Smooth aja. Smooth. Jadi tuh ya kalau di DKI 1 sih gue bacanya jadi prioritasnya tuh kayaknya tingkatnya tuh Prabowo, Anies, baru Ganjar. Tapi di beberapa tempat sebetulnya baliho-balihonya Golkar itu kan jarang sekali yang menampilkan capres dan cawapres ya Prabowo Gibran, dan hanya di akhir-akhir gitu kan di beberapa titik. Apakah di DKI juga berstrategi seperti itu sebetulnya? Jadi memang ada strategi untuk bikin tahapan ya. Karena sebenarnya kan yang namanya pileg itu kan kita dalam pileg sendiri aja kita udah kebebanan 2. Bagaimana mensosialisasikan partai kita, bagaimana mensosialisasikan orang coblos nama kita. Jadi pasti strateginya itu dulu, baru setelah itu kalau Pilpres itu kan relatif hanya pilihannya 3 kemarin. Jadi relatif lebih, kalau di setelahnya lebih efektif kan. Memang kesulitannya kemarin dengan penggabungan kampanye Pileg Pilpres di situ kan nggak mungkin nanti mukanya ada partainya, ketum partainya, caleg DPR RI-nya, caleg DPRD-nya, Pilpres banyak banget ya. Bingung masyarakat. Milih mana nanti mereka kan? Bahkan kalau gue bikin 3 macam khusus
Partai Golkar bersama Pilpres, top calegnya sendiri, caleg sendiri dengan tandem DPRD, logo partainya doang. Jadi 3 disebar. Biar lebih mudah ya. Kalau di Golkar tuh ada caleg khusus nggak bro? Maksud gua kan ini ada beberapa di partai lain kan, misalkan caleg khusus adalah nomor diprioritaskan. Lalu juga ada bantuan berupa dana kampanye ya, di luar dana saksi begitu. Ada nggak di Golkar begitu? Setahu pengetahuan gue sih, kalau di Golkar ya pastinya kalau nomor-nomor kayak nomor 1 dan 4 pasti ada variabel ya, biasanya vote getter yang kuat di situ. Oh, istilahnya vote getters ya. Tapi kalau untuk kayak subsidi khusus, setahu gue, pemahaman gue tidak ada. Mungkin itu lebih ke personal engagement ya antara caleg-caleg dengan senior atau dari pimpinan-pimpinan partai lainnya. Tapi kemarin sih alhamdulillahnya yang gue juga dengar dari seluruh daerah bahwa sistem kemarin kali ini dana saksinya itu terdistribusinya itu rapih dan tepat waktu. Mas, ini soal popularitas sebagai menteri ya. Ketika lo turun ke bawah atau ke dapil, mereka tahu nggak sih lo menteri gitu, dan itu berpengaruh nggak sih ke tingkat kepemilihan gitu? Menurut gua itu sangat berpengaruh ya. Makanya dengan waktu yang sangat pendek, karena gua efektif kampanye itu baru di November setelah DCT. November, Desember, Januari, ya Februari nggak dihitung lah. 3 bulan itu gue efektif turun, dan ya alhamdulillah perolehannya untuk di dapil itu untuk Partai Golkar tertinggi. Jadi sebelumnya 45.000 untuk yang caleg terpilihnya. Dulu Pak Agung itu pas terpilih 35.000 kalau tidak salah. Harusnya kalau tahun itu udah kepilih loh ya. Iya. Tapi ya itu kan persaingan partai lainnya makin tinggi. Makin tinggi ya. Berarti sebetulnya yang menyebabkan lo nggak lolos adalah karena caleg-caleg di bawah lo atau di nomor urut yang di bawah lo itu tidak kurang maksimal ya, kurang angkat suaranya. Gara-gara gua lah, bukan orang lain. Tapi ya itu mungkin ya ke depan harus kita persiapkan ya, sama-sama perjuangannya harus lebih keras lah, untuk mendapatkan biar mematahkan mitos. Jadi legenda dong.